Kita lanjut ya. Nah sekarang kita mulai dulu dari buat ya, baru nanti setelah itu kita coba ambil kuis dari orang, kemudian kita assign sendiri. Nah kalau untuk membuat kuis selalu mulainya dari sini buat, dan kalau kita mau buatnya khusus untuk kuis, berarti kita pilih fiturnya yang ini. Nah ini yang saya bilang fitur baru, dia bisa bikin lesson. Tapi ingat di sini lesson itu tulisannya masih beta, artinya dia masih percobaan, dan kemarin memang saya sendiri belum aktif menggunakan lesson ini di kelas. Karena ada masih beberapa yang saya rasa belum terlalu fleksibel untuk kebutuhan saya. Tapi nanti kita akan coba ulik sedikit, biar nanti kalau dia udah bukan beta version lagi, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengimplementasikannya di kelas. Jadi kita pilih kuis. Nah, nanti kita misalnya mau buat kuisnya apa. Saya sudah menyiapkan, kebetulan karena saya guru sains ya, jadi lagi-lagi saya menyiapkan soal-soal yang dulu udah pernah saya buat untuk murid saya terkait soal sains. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya contoh soal sendiri, boleh silakan ambil contoh soalnya sendiri, tapi saya akan pakai contoh soalnya tuh ini. Saya itu mau lagi belajar habitat. Jadi saya akan pakai ke habitat. Lalu kita tag, ini tuh subjeknya, tentang kuis kita itu subjek apa. Jadi saya pengetahuan alam. Kita chat di sini. Dan selanjutnya, nah, kuis ini kalau di Wordwall kemarin kan dia itu banyak ya template-nya karena dia memang bentuknya itu permainan dan dengan berbagai macam template gitu. Kalau Quizizz ini memang dia khusus untuk kuis gitu ya, kayak kuis trivia gitu. Jadi pilihannya itu juga bukan nggak terlalu banyak. Pilihannya itu sederhana sekali. Kita cuman ada dikasih mau bentuk soalnya apa, pilihan ganda, kotak centang, artinya berarti multiple answer ya, jawabannya lebih dari satu gitu, atau isian singkat, polling gitu, atau pertanyaan terbuka. Ini aja. Yang ini nanti kita nggak pakai dulu karena ini kita akan pakai kalau nanti kita mau bikin pelajaran, bikin kayak slide interaktif gitu. Nah, misalnya saya akan coba jadi saya sudah siapkan 5 soal, berapa lagi saya siapkan ya? Oh ya, saya udah siapkan 5 soal, dan kita akan pakai satu-satu. Kita akan lihat bagaimana pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, dan terbuka berakhir ya. Jadi saya akan buat dulu pilihan ganda. Nah, di sini itu adalah paling atas itu adalah kotak pertanyaan. Jadi kita tulis pertanyaannya. Misalnya saya udah siapkan ya, pertanyaan yang pertama adalah di mana habitat hewan ini. Nah, Quizizz itu sekarang dia bisa kita taruh ya, ini formula matematika, dia udah langsung ada sendiri, gambar, audio, dan video. Cuman untuk audio dan video ini terbatas untuk pengguna yang berbayar. Kalau yang gratis kita bisa pakai dari formula dan gambar. Jadi kalau untuk Bapak Ibu matematika yang mengajar matematika itu tenang aja, untuk formula-formula itu dia ada di sini. Bisa menuliskan formula-formulanya dan lebih banyak. Gambar, nah kalau gambar ini bisa kita upload dari gambar yang ada di komputer kita gitu ya, yang sudah kita download. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini biar saya nggak harus download ya. Saya biasanya cari aja di Google Picture, saya butuh gambar apa sih, jerapah ya. Jadi misalnya saya cari jerapah gitu. Terus saya cari di Google Picture. Terus saya udah saya cari, saya suka yang ini gitu ya. Yang mana ya? Oh, saya sukanya yang ini gitu. Nah, kemudian saya akan klik kiri ya, dan saya copy image address. Bukan nge-save image, bukan juga copy image, tapi saya pilihnya ini copy image address. Dan saya pastekan ya ke Ctrl V di sini, atau bisa juga klik paste. Jadi saya mengambil URL image ini dan saya pindahkan ke sini. Jadi saya nggak perlu download dan masukin memori ke handphone, ke laptop saya atau ke handphone gitu. Tapi saya cukup copy dari URL-nya aja. Saya lebih suka seperti itu caranya. Jadi saya nggak terlalu banyak gambar-gambar di laptop saya. Ini selesai. Nah, ini soalnya udah begini nih. Kemudian kita tinggal isi jawabannya. Nah, jawabannya juga sama. Kita bisa isi jawabannya dengan formula matematika atau dengan gambar.
Kalau dengan gambar biasanya saya melakukan itu lagi gitu. Saya sekarang kita coba lagi mau pakai gambar ya biar ini. Misalnya saya mau cari gambar padang rumput. Mana ya yang cocok? Misalnya mau yang ini. Terus ini saya sama tadi ya, klik kanan, copy image address. Terus kemudian kita di sini dan paste. Nah, muncul. Terus kemudian saya butuh juga gambar kutub. Saya berarti kutub utara. Oh, yang ini. Jadi saya copy image address. Kemudian saya masukin ke lalu saya mau cari hutan. Berarti saya cari hutan tropis. Copy image address. Terus kita ke paste lagi. Nah, kalau di Word Wall kemarin kan kita langsung masuk ya gambarnya. Kalau ini enggak, kita harus cari gambar sendiri. Terakhir itu padang pasir ya. Saya mati mau padang pasir. Nah, yang ini misalnya. Copy image address. Tambah gambar. Paste. Nah, kadang-kadang dia suka nggak bisa gini nih. Nggak apa-apa kalau nggak bisa, kita coba lagi aja. Copy image address. Paste. Nah, ini selesai satu. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Saya kunci jawabannya yang ini. Lalu, nah ini ada fitur untuk berbayar. Jadi kalau untuk berbayar gitu ya, kalau kita pakai akun premiumnya, kita bisa kasih penjelasan jawabannya. Misalnya, jerapah itu adalah hewan yang hidup di padang rumput, gitu. Biasanya hidup di kawasan Afrika. Jadi kita kasih informasi sedikit. Terus kita pikirkan, kita mau memberi waktu untuk siswa kita menjawab ini berapa lama waktunya. Defaultnya dia akan 30 detik, jadi saya misalnya mau ambil 60 detik. Simpan. Dah, ini selesai satu soal jadi. Kemudian soal selanjutnya, tinggal kita pilih di bawahnya, mau soal yang mana ya. Saya sekarang mau pilih soal kotak centang. Terus saya akan pakai judulnya sama, sekarang saya butuh gajah. Copy image address. Terus di mana hewan ini biasa ditemukan. Terus saya akan pilih, ini saya nggak pakai gambar, tapi saya pakai ini. Padang rumput, kutub utara, hutan. Oh ya, kalau mau ke bawah, biar nggak perlu kita arahkan mouse kita, bisa pakai tab ya. Tab yang di atas caps lock itu bisa kita pakai itu. Hutan dan padang pasir. Nah, ini kan multiple answer, jadi kita pilih juga kunci jawabannya, bisa di sini dan sini. Terus kita simpan. Atau enggak, misalnya nanti di tengah jalan, oh ternyata saya tidak berubah pikiran, saya nggak mau pertanyaan ini itu multiple answer atau kotak centang. Saya maunya ini itu multiple choice, bisa kita ganti di tengah-tengah seperti ini.
Gitu. Tapi karena saya mau bikin beberapa soal variasi ya, jadi saya bikinnya seperti ini. Oke, simpan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya saya mau pilih isi bagian kosong. Isi bagian kosong, terus saya mau ambil gambar rubah VNX. Copy image address. Kemudian kita di sini selesai, terus saya bikin pertanyaannya adalah rubah VNX memiliki habitat asli di titik-titik. Ini adalah jawaban, jadi anak-anaknya harus ketik. Nah, kita kasih jawabannya itu adalah, kan jawabannya aslinya dia hidup di padang pasir atau gurun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada anak yang menjawab yang lain. Jadi kita harus memilih alternatif, bisa kita tulis alternatif jawabannya. Bisa aja ada yang jawab padang pasir. Bisa juga ada yang jawab gurun pasir. Jadi ketika misalnya nanti ada yang jawab gurun, kemudian ada anak yang jawab padang pasir, kan sebenarnya nggak salah juga ya gitu. Gurun sama padang pasir hampir mirip gitu. Tapi jadi kita kasih alternatif answer-nya biar ada beberapa opsi kalau murid kita menjawab yang lain tapi nggak jadi salah gitu. Nah, biasanya sih, tapi kalau untuk model kuisis saya tuh taruh pertanyaan kayak gini, isian singkat adalah yang jawabannya itu lebih ke pasti ya. Jadi saya nggak juga terlalu harus ngasih banyak opsi alternatif di sini. Kita simpan. Terus selanjutnya adalah pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan terbuka, ini saya kasih pertanyaan esai. Pertanyaannya, antara beruang kutub dan beruang coklat, mana yang menurutmu memiliki tingkat adaptasi paling rendah gitu. Nah, kalau open-ended question ini, dia akan selalu dianggap sama sistem komputernya Quizizz ini adalah jawabannya benar. Karena kan ini nggak ada jawabannya tuh, ya sama seperti esai ya, kita kan pasti nggak ada jawaban yang pasti jawabannya seperti apa. Kita harus melihat jawaban murid-murid kita gitu. Jadi secara sistem komputer pasti nanti dia akan menganggap ini skornya benar. Kalau nanti pun jadi misalnya anak-anak bisa dapat 100 gitu dari sini. Tapi kalau kita kasih pertanyaan open-ended, berarti kita ada tugas lagi adalah untuk memeriksa jawaban lalu mengkoreksi skornya yang benarnya berapa setelah kita kasih setelah kita kasih skor si pertanyaan ini berapa. Jadi nggak ada kunci jawabannya di sini. Kan dia udah kasih warning di sini. Open-ended questions are ungraded. They are marked as correct in your reports. Artinya open-ended question itu tidak dinilai, nggak ada grade-nya. Dan dia akan selalu ditandai sebagai jawaban yang benar. Mau murid kita jawab A, B, C, D, E, F, G gitu atau tanda tanya itu juga akan dianggap sebagai benar. Lalu biasanya kalau open-ended question sama dia default waktunya udah dikasih 3 menit. Tapi misalnya saya mau kasih murid saya waktu lebih banyak. Saya mau kasih 5 menit. Simpan. Dan selanjutnya kita coba yang polling. Polling juga sama. Polling itu, mana polling itu ya? Oh ini dia. Polling itu kan nggak ada jawaban benar dan nggak ada jawaban yang salah gitu. Jadi dia ungraded juga dan dia akan dianggap sebagai jawaban yang benar. Misalnya saya polling, saya cuma mau ambil insight siswa saya gitu ya. Apakah kamu merasa sudah memahami materi habitat ini dengan baik gitu? Sudah sedikit, misalnya belum. Nah, terus polling defaultnya dia 30 detik, simpan. Nah, ini sudah jadi 5 soal dengan pilihan-pilihan variasi soal yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pilihan ganda, terus yang kedua adalah kotak centang, isian singkat, open-ended, dan pertanyaan terakhir polling. Terus, nah kalau misalnya kita maunya rata gitu ya, misalnya nanti bikin soal cukup banyak, 20 soal gitu, dan kita maunya semua waktu untuk mengerjakan satu soal itu sama, kita mau kasih semuanya 3 menit gitu. Kita bisa kasih 3 menit di sini, kemudian untuk semua pertanyaan, jadi ubah 3 menit untuk semua pertanyaan.
Nah, semua soal kita akan berubah jadi 3 menit. Jadi kita nggak harus bikin satu-satu gitu. Nah, kalau saya, ketika saya bikin soal, biasanya saya nggak terlalu atur waktu di awal. Nanti baru di akhir saya tinggal melakukan gini aja, ubah semua. 3 menit gitu. Terus untuk tandai topik, ini sebenarnya kita bisa menandai lebih spesifik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Misalnya, saya kan soal nomor 3 itu tentang tingkat adaptasi ya. Saya mau kasih tag tentang tingkat adaptasi. Tapi sayangnya fitur tandai topik ini adalah fitur untuk yang super atau yang premium. Tapi ini akan sangat membantu kalau misalnya nanti kita punya akun super gitu ya, akan sangat membantu. Kenapa? Jadi kita bisa lebih melihat lagi sebenarnya siswa kita itu nanti nilainya ya secara analisis soal gitu, paling kesulitan itu di bagian mana, di bagian topik yang mana. Jadi kita bisa lebih spesifik lagi nanti ke analisisnya. Nah, kira-kira seperti ini. Coba apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita assign-kan kuis ini. Sekarang, kan ini soalnya udah selesai, kita tinggal finishing aja, kita tambahkan cover untuk soal kita gitu. Misalnya saya lagi mau gambar habitat gitu ya, habitat makhluk hidup. Jadi saya dapat gambar ini, saya rasa gambarnya cukup menarik gitu. Saya kasih lagi copy image address. Terus bahasanya saya tulis karena bahasa kuis saya Indonesia gitu. Saya Indonesia, dan ini bisa dari kelas 3 sampai ke kelas 6 misalnya. Nah, di sini yang tadi saya bilang mau kita lihat secara publik. Kalau publik berarti otomatis nanti akan masuk ke explore, atau mau pribadi hanya untuk kita aja. Karena ini lagi tes-tes doang, jadi saya pakainya pribadi ya. Simpan. Nah, udah kuis kita udah selesai. Dan kita bisa di sini semua perubahan juga telah disimpan. Kita bisa kembali. Nah, di sini langsung ini udah jadi nih. Dan di perpustakaanku juga udah ada kuis baru yaitu habitat. Nah, kalau kita udah selesai soalnya ya, dan kita mau pratinjau, kan pasti kita mau lihat dulu nih, apakah soal buatan kita ini udah benar belum ya, ada kalimat yang salah atau belum ya, jadi kita ke pratinjau dulu. Nah, pratinjau ini kita akan berperan sebagai siswa. Mulai kita lihat satu-satu soal yang kita kasih udah benar belum ya gitu. Ini yang saya bilang tadi, saya jawab ABCD juga dia bisa. Nah, kalau quizzes itu dia punya power-power gitu. Kalau kita, jadi anak-anaknya nanti kalau jawab apa, dia bisa dapat power. Tapi kita bisa menghilangkan power itu juga nanti kalau mau. Oke, berarti saya udah periksa, oh nggak ada masalah di quiz saya. Oke, berarti saya udah bisa assign quiz ini ke siswa-siswa saya. Nah, kalau misalnya kita mau bagikan untuk sesama guru di kelas lain gitu ya, biar kan mungkin dari satu, ini kan misalnya materi kelas 4 gitu, terus ada 4A, B, C, D gitu.
terus kita bagikan ke guru lain, biar guru lain juga bisa pakai dengan kuis yang sama gitu untuk anak-anak di level yang sama. Bisa kita nanti pakai bagikan. Nah, untuk bagikan ini, karena tadi saya bikinnya private, jadi mau yang kita bagikan ke siapa itu harus kita tulis emailnya. Jadi saya harus undang secara email. Kalau kita jadikan sebagai private, tapi kalau kita jadikan sebagai public, ini tinggal udah ada linknya, tinggal salin, kemudian kita copy, kasih link ini ke teman yang mau kita sharekan gitu. Tapi kalau public, kita spesifik harus ke emailnya. Jadi kita invite. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu, nah pilihannya ada dua. Kita bisa bikin kuis itu secara live, bisa juga berikan sebagai pekerjaan rumah. Bedanya apa? Kalau live itu, ya kerjakannya sekarang juga dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya kita ada perjanjian gitu sama siswa ya, 15 menit ke depan kita akan kuisnya secara live. Nah, ketika live kita coba aja ya, misalnya ya live gitu. Live itu klasik saya lebih sukanya karena yang instruktur cepat ini masih beta version, jadi saya jarang pakai. Jadi kayak pakai yang klasik. Nah, ada pilihannya nih, modenya mau kerja tim, biasa, berarti sendiri-sendiri kalau yang klasik gitu. Terus yang ini adalah bentuknya ujian. Nah, kalau tim, kalau lagi PJJ ini mungkin memang agak susah. Kalau tim enaknya tentunya kalau kita ada di kelas gitu. Jadi satu anak megang satu kelompok megang satu gadget, terus mereka berkolaborasi dan mengerjakan secara tim. Kalau yang klasik, ini yang paling applicable dengan kondisi saat ini karena bisa satu anak satu gadget dengan gadgetnya masing-masing dan mereka mengerjakan di tempatnya masing-masing. Nah, kalau yang ujian, ini modelnya itu lebih formal, jadi nggak ada yang tadi ya si power up-nya itu udah jelas pasti nggak ada gitu, dan penilaiannya pasti lebih serius. Tapi ini membutuhkan siswa kita harus login, harus punya account Quizizz, harus punya login. Makanya ini paling applicable kalau diaplikasikan ke kelas-kelas yang sudah punya Google Classroom. Nah, saya biasanya pakai yang klasik karena di sekolah saya belum mewajibkan anak-anaknya punya email gitu, dan butuh login ke sini. Jadi klasik, terus kalau kita tadi udah punya kelas ya, mau ditugaskan di kelas apa, kelas 4A, 4B, 4C gitu. Tapi karena tadi saya belum ada kelas, jadi saya ini kosongkan. Terus ini pengaturan umum, berapa kali partisipan itu bisa mencoba ulang. Jadi misalnya dia udah selesai, terus dia mau coba lagi, kita bisa atur mau berapa kali. Tapi lagi-lagi pengaturan ini butuh login. Kalau kita mau atur misalnya, siswa A hanya bisa mengikuti paling banyak 3 kali uji coba gitu ya, 3 kali ikut kuis. Nah, harus kita login nih, dia udah kasih warning. Partisipan will be yang dibutuhkan untuk masuk, jadi butuh login untuk batas upaya pada kuis ini. Jadi saya biasanya tak terbatas, tapi saya kasih kesepakatan ke siswanya bahwa kamu hanya bisa main 2 kali gitu. Jadi itu secara lisan saya sampaikan. Terus apakah mau ditunjukkan jawabannya atau nggak perlu gitu? Tadi kan langsung ketahuan jawabannya. Oke, boleh gitu. Apakah mau dijawab? Oh ya, sorry. Pilihannya yang ini adalah apakah mau ditunjukkan jawabannya selama aktivitas atau ini ditunjukkan jawabannya setelah aktivitasnya selesai. Jadi bisa dipilih yang mana aja. Terus, nah ini apakah mau ada fitur-fitur power up yang tadi. Misalnya kalau siswa kerjainnya cepat, nanti tuh biasanya dia bisa suka tambah waktu powernya, atau enggak powernya bisa mengulang jawaban soal yang salah. Nah, kita mau aktifin power up itu atau enggak? Nah, kalau sifatnya hanya latihan-latihan, saya power up-nya saya aktifin. Tapi kalau sifatnya lebih serius, mau lebih ujian, power up-nya saya matiin. Terus waktu, apakah tadi yang timer berjalan itu mau ditunjukkan ke siswa atau tidak? Itu berarti di waktu. Siswa mau ditunjukkan papan peringkatnya atau tidak? Itu juga di sini aktivitasnya. Pertanyaannya mau diacak nggak? Jadi antara saya dan teman saya itu tidak akan mendapat jawaban pertanyaan yang sama di urutannya, jadi diacak. Pilihan jawabannya juga diacak, A, B, C, D-nya, misalnya itu udah otomatis diacak.
Terus yang ini tadi redeem question, apakah kita mau mengizinkan siswa kita untuk mengulang lagi jawaban-jawaban yang salah. Ini juga di sini pengaturannya. Dan quizzes ini dia setiap satu soal dia akan tunjukkan sedikit meme. Meme-nya itu ya ada yang meme-nya gambarnya hewan kayak tadi ya, kan tadi ada hewan apa terus berbicara apa gitu. Nah, kita mau nggak memperlihatkan meme itu setiap siswa selesai menjawab satu soal? Kalau nggak mau, berarti kita atur di sini. Nggak mau. Habis itu selesai, udah tinggal lanjutkan. Dan ini adalah link untuk siswa-siswa kita ikut live. Jadi bisa ada dua cara untuk masuk ke live ini. Bisa siswanya mengetik joinmyquiz.com, kemudian enter code-nya. Kalau siswanya udah punya aplikasi Quizizz, begitu masuk ke aplikasi Quizizz itu nanti ada di paling atas kodenya. Jadi kita tinggal kasih kodenya, enter kode 306071. Atau kita juga bisa bagi pakai link di sini. Mau salin link, kemudian kita kasih lagi ke grup chat ya, bisa di grup chat mana gitu. Di sini. Nah, kalau live ini saya belum bisa mulai kalau belum ada partisipan yang join. Dan saya juga belum bisa, siswa yang join pun belum bisa mulai kalau saya belum klik mulai. Karena ini live sifatnya. Nanti ketika partisipan join, kita udah lihat nih, oke, siswa kita udah lengkap gitu ya. Misalnya kita mengajar 30 siswa, kita lihat, oke, udah 30 siswa, udah lengkap, baru mulai. Nah, yang saya kurang suka dari live ini ketika belajar jarak jauh adalah lama menunggu 30 siswa itu hadir secara waktu bersamaan gitu ya. Kasihan teman-temannya yang udah itu, Bu, kapan mulainya gitu. Jadi saya jarang pakai live. Beberapa kali saya coba dan akhirnya seperti itu, akhirnya saya rubah strategi saya nggak pakai live. Kecuali saya bisa benar-benar membuat secara on time gitu ya, mereka datang 30 gitu. Jadi saya sarankan sih kalau live itu lebih enak ketika tatap muka kali ya, modelnya tatap muka dan grup, sarannya sih gitu. Nah, ini karena baru satu nih, kan siswa saya 30, belum bisa mulai ini saya berarti. Karena nanti kalau saya mulai, siswa yang lain jadi telat gitu. Ini kira-kira seperti itu ya. Ini kalau kita udah, kita end-kan saja. Ya, apakah yakin mau di-end-kan? Iya, end aja. Nah, ini adalah jadi pilihannya di sini ya, mulai kulis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Nah, sekarang tadi live. Nah, sekarang kalau kita mau assign sebagai pekerjaan rumah. Nah, kalau di assign sebagai pekerjaan rumah, kita bisa atur nih waktunya. Kita kasih time frame ke siswa kita. Ini ada Quizizz, kamu boleh mengerjakan dalam waktu misalnya seminggu gitu. Jadi sekarang tanggal 20 dan saya akan tutup kuisnya di tanggal 26. Di jam berapa? Saya akan tutup kuisnya itu di jam makan siang, jadi jam 12 PM. Nah, kalau mau tidak ada batas waktu juga bisa, tapi ini ya lagi-lagi ada tanda super, jadi ini hanya diaktifkan untuk premium, akun premium. Nah, ini pengaturan umumnya mirip sama kayak live tadi. Kita mau kasih kesempatan siswa berapa kali untuk ini. Terus mau ditunjukkan jawabannya atau tidak. Ini sama seperti pengaturan ketika ngatur live tadi. Mau pakai power up atau enggak. Terus mau tunjukkan papan peringkat atau tidak. Mau pakai musik, mau pakai meme atau enggak. Kalau nggak suka sama meme-memenya, lebih baik dimatikan saja. Gitu. Udah, nah kalau sudah ada kita lanjutkan. Nah, dapatlah link yang sama untuk si homework ini. Sama caranya kita bisa share kodenya, nanti siswa-siswa yang punya apps-nya, dia tinggal klik masukin ke kodenya, atau kita juga bisa berbagi link. Salin linknya. Kemudian sama kayak tadi, kita bisa kopikan di grup chat. Nah, seperti ini. Udah deh, selesai. Ini tugasnya, tinggal sekarang kita tunggu siswanya udah berapa orang nih yang join, nanti semuanya kelihatannya di sini. Nah, ini nama, misalnya kan kita punya beberapa kelas ya. Misalnya ini saya mau ganti lagi habitat. Ini sekarang homework-nya saya assign ke kelas 5A misalnya gitu. Habitat 5A, namanya ulang.
Jadi nanti nama reportnya akan Habitat 5A.